Sejak Indonesia merdeka, baru bulan ini Indonesia resmi mengambil alih pengaturan ruang udara atau Flight Information Region Kepulauan Riau dari Singapura. Mengapa begitu lamanya harus menunggu 7 dekade lebih setelah Indonesia merdeka? Dan apa keuntungan Indonesia dari kendali udara ini? Nah, kita akan langsung membahasnya bersama pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat siang. Selamat siang, Mas Iqbal. Ya, Prof. Hik, kalau kita lihat ini kan perjalanannya cukup panjang ya, bukan hanya dari tahun 2022 ternyata, sudah bertahun-tahun. Nah, apa bedanya ini akhirnya diteken pada tahun 2024? Soal ruang udara ini mana sih yang akhirnya diambil oleh Indonesia? Sederhananya itu seperti apa? Pertama ya, kita kalau bicara FIR ini masalah keselamatan. Keselamatan penerbangan. Jadi sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan masalah kedaulatan. Sehingga untuk keselamatan ini bisa saja suatu negara yang punya kedaulatan, tapi masalah keselamatan FIR-nya ini dikelola oleh negara lain. Seperti kita dengan Timor Leste, kita mengelola wilayah udara yang ada di atas Timor Leste. Mungkin pada suatu saat nanti kita harus menyerahkan juga ke Timor Leste. Terkait dengan Singapura, memang sejak Inggris katakanlah menguasai wilayah, ada perjanjian dengan pemerintah Belanda. Pada waktu itu kita masih belum merdeka, itu sudah disepakati bahwa Inggrislah yang akan mengelola itu. Sehingga ini kemudian berlanjut pada saat Singapura merdeka dan tentu Indonesia merdeka. Nah, tahun 1996 sebenarnya sudah ada perjanjian FIR. Ya, dan kemudian tahun 2022 diulang kembali. Nah, setelah saya lihat perjanjiannya, maka sebenarnya 96 dengan 2002 tidak jauh berbeda. Dan mohon maaf sekali kalau saya katakan ini agak menyesatkan kalau misalnya FIR seluruhnya kembali ke Indonesia, karena tidak seperti itu. Jadi kalau kita lihat di perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Singapura, memang di dalam pasal 1 dikatakan bahwa FIR seluruhnya akan kembali ke Indonesia. Tapi di ayat 2-nya dikatakan bahwa ketinggian 0 sampai 37 feet ya di dua daerah itu di Bintan dan lain sebagainya itu yang menuju Singapura itu masih dikelola oleh Singapura. Indonesia wajib mendelegasikan kepada Singapura. Ya, tolong dibaca nanti baik-baik. Jadi karena apa? Karena pesawat itu kan kalau dia mendarat dia harus turun secara perlahan-lahan gitu kan. Nah, itu pasti akan memasuki wilayah Bintan dan Batam ya di arah sana. Nah, itu yang selama ini Singapura meminta kalau di atas 37.000 feet itu memang silahkan Indonesia silahkan dikelola, nggak apa-apa. Ya, tetapi ingat, kalau 37.000 itu kan pesawat yang hilir mudik yang tidak mendarat ke Bandar Udara Changi. Tapi kalau ke Bandar Udara Changi itu yang Singapura meminta. Jadi dan di ini pasal bukan soal luasan ya Prof. Hik ya. Jadi soal tinggi juga ternyata 0 sampai 37 ini juga soal kaki. tinggi. Nah, karena jadi kenapa Singapura menginginkan itu gitu? Apa pentingnya? Apa pentingnya FIR ini? Kenapa Singapura memasukkan itu dalam negosiasi? Ya, FIR ini bagi Singapura ini hidup dan mati. Karena apa? Singapura hidupnya itu bergantung pada Bandar Udara Changi untuk menjadi hub bagi pesawat-pesawat internasional. Dan di situ Singapura bisa mendapatkan uang yang sangat besar untuk di Changi-nya itu karena turun naiknya pesawat dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya FIR ini yang 0 sampai 37.000 kaki yang dikelola oleh Indonesia, itu dikhawatirkan banyak maskapai-maskapai internasional tidak percaya, sehingga mereka tidak mau mendaratkan pesawatnya di Singapura. Nah, oleh karena itu Singapura mati-matian mempertahankan ini. Dan kalau misalnya di tahun 1996 perjanjiannya itu ada evaluasi untuk 5 tahun. Yang 2022 pasal 7 mengatakan 25 tahun. Jadi Singapura bisa lebih dapat untung dari kegiatan ini. Oke. Nah, jadi memang dalam gimana, Mas? Jadi ini soal keselamatan ya, Prof ya. Jadi dengan diteken ini keuntungannya apa? Masa tidak ada, Prof, bagi Indonesia? Tentu keuntungannya ada. Keuntungannya adalah seperti yang sebelum-sebelumnya adalah pesawat yang akan menggunakan FIR di 0 sampai 37.000 untuk keselamatan dia mendarat itu harus membayar fee.
Dan fee itu oleh Singapura dikatakan akan diteruskan ke Indonesia. Jadi tadi yang disebutkan peningkatan dari PNBP. Yang kedua, tentu ini yang sudah dinegosiasikan oleh Kementerian Perhubungan mungkin, bahwa ada orang-orang kita yang ditaruh di Singapura atau Singapura memberikan transfer of knowledge, sehingga katakanlah 25 tahun dari sekarang, ini Indonesia bisa menguasai yang 0 sampai 37 ribu feet itu. Karena selama ini kan masih Singapura. Meskipun di dalam pasal 7 dikatakan tetapi bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua negara seperti itu. Oke, jadi ada penerimaan negara yang dimungkinkan dari situ dan juga transfer teknologi ya. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, sayang sekali durasi kita terbatas, nanti kita lanjutkan ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi Prof. Sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.